Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Ya, pada malam hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan Cermis. Cermis apa sih? Cerita misteri, bertemakan horor, misteri. Dan kami selalu menyuguhkan cerita-cerita yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membacakan satu thread dari seorang penulis yang perempuan ya, Mika. Thread ini akan menceritakan tentang Tol Cipularang. Yang mana Tol Cipularang ini banyak menyimpan kejadian-kejadian dan ini adalah based on true story ya. Jadi kisah nyata dan tapi nama dan tokonya sudah kami samarkan di dalamnya. Di kilometer berapa sih? Dan sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tidak bosan-bosannya saya memohon meminta untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Tol Cipularang, kilometer 90 sampai dengan 100. Kisah ini bermula di tahun 2002. Akhirnya saat itu niat Boy untuk memperkenalkan calon istrinya kepada neneknya di Bandung akhirnya terlaksana. Neneknya ini sejak semasa Boy masih duduk di bangku SMA sudah mewanti-wanti agar nanti jika sudah memiliki calon istri, hendaknya dikenalkan kepadanya terlebih dahulu. Katanya ia ingin memberi restu dan doa. Nah, saat itu Boy telah dewasa. Sudah 1,5 tahun lulus kuliah dan sudah juga bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Ia pun sudah memiliki perempuan pilihan yang hendak ia nikahi. Dan saat itu, kedua belah pihak keluarga pun sudah saling merestui. Nah, sebagai cucu pertama, Boy pun tidak ingin mengecewakan kehendak neneknya itu. Maka, sebelum pernikahan, ia terlebih dahulu membawa calon istrinya ke Bandung untuk menemui nenek tercintanya. Berangkatlah dari Jakarta dengan berkendara mobil pada pagi hari menjelang siang hari agar bisa lebih berlama-lama di rumah neneknya. Meskipun tidak bermalam. Jakarta-Bandung memanglah tidak terlampau jauh, yang sangat memungkinkan untuk ditempuh dengan cara PP alias pulang pergi dalam 1 hari. Akhirnya Boy berangkatlah dengan calon istrinya yang bernama Dira. Turut pula menemani adik Boy yakni Yoga dan seorang adik sepupu bernama Awan. Di tahun 2002, jalan tol Cipularang belum beroperasi, masih dalam tahap proyek pengerjaan. Saat itu, akses jalan tol jika dari Jakarta hendak ke Bandung, maka gerbang terujung keluar jalan tolnya adalah daerah Sadang, Purwakarta. Selanjutnya melanjutkan perjalanan melalui jalan raya biasa melewati kota Purwakarta. Nah, nanti dari wilayah Purwakarta tidak jauh dari Jatiluhur sampai dengan masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di daerah Cikalong. Pada beberapa titik di sisi jalan raya terdapat jalan yang dibuka sebagai akses menuju proyek pengerjaan jalan tol. Akses jalan itu sengaja dibuat untuk keluar masuk kendaraan berat yang membawa material ataupun para pekerjanya. Di muka akses jalan itu terpampang tulisan pada papan yang kurang lebih redaksinya begini ya. Hati-hati keluar masuk kendaraan berat. Proyek jalan tol Cipularang. Oke. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Boy dan semuanya pun pamit kepada neneknya bahwa akan pulang kembali ke Jakarta. Mereka semua memanggilnya Nini, yang dalam bahasa Sunda artinya adalah nenek. Nggak nginep aja, besok pagi aja pulangnya, saran Nini saat itu. Enggak ah nih, mau langsung pulang aja. Gampang, nanti kapan-kapan kesini lagi, jawab Boy. Ya udah atuh, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut bawa mobilnya. Siapa yang bawa? Tanya nenek. Yoga nih yang bawa, saut Yoga. Dan jam 9 malam, mobil pun memasuki gerbang tol Paster yang saat itu jalan tolnya hanya sampai pada Larang.
Pada posisi kursi jok depan, Yoga yang menyetir mobil dan Boy di kursi sebelahnya. Di kursi belakang saat itu ada Dira dan Awan. Kala itu, pemisah di tengah jalan tol Paster pembatas antara jalur yang ke arah Jakarta dengan yang arah ke kota Bandung adalah berupa perumputan dan tanaman hias pada lahan yang berukuran kurang lebih kira-kira 2 meter dengan dipagari oleh plat besi saat itu. Nah, maka itulah sorot cahaya lampu mobil dari arah yang berlawanan cukup membuat silau dikarenakan jarak yang tidak terlampau lebar. Pada saat sedang melaju, Yoga mengambil lajur kanan untuk menyalip sebuah bus malam. Tiba-tiba ada semprotan air yang semburannya sampai menutupi kaca depannya, dan Yoga pun segera menyalakan wiper kaca untuk menyekanya. Air dari mana ya? Perasaan gak hujan? Kata Boy heran saat itu. Iya ya, apa di sini tadi hujan? Terus mobil yang di seberang nyipratin genangan air. Respon Yoga, mereka berdua sudah mulai dibuat terheran-heran dengan cipratan air yang saat itu datang dengan tiba-tiba. Tak lama kemudian Yoga berseru ketika sekilas melihat indikator temperatur pada dashboard mobil menunjukkan panas yang berlebih. Wah, overhead. Untung saja saat itu mereka sudah tidak jauh dari gerbang keluar tol. Mereka pun segera mencari stasiun pengisian bensin, mobil atau pom bensin yang terdekat dari gerbang keluar tol. Dan sesampainya di pom bensin, mereka segeralah membuka kap mesin. Terlihatlah asap yang mulai sedikit mengepul dari bagian depan, yakni radiator. Kemudian mereka membuat katup penutupnya, ternyata airnya nyaris kering. Ini dia cipratan air tadi pas di tol, dari radiator. Sergah Yoga menyimpulkan masalah pada mobilnya. Lalu Awan pun ditugasi membeli 2 botol air mineral ukuran 2 liter. Setelah didapatinya, air mineral itu pun segera dituang tuh ke lubang radiator untuk mengisi kembali air yang terkuras. Nah, air mineral yang dituangkan saat itu sudah mulai meluberi batas isi radiator. Tandanya sudah terisi penuh. Akhirnya mereka mendiamkannya sejenak, kurang lebih 15 menit lah ya, guna memastikan temperatur mesin kembali normal. Setelah itu Yoga pun mencoba kembali menghidupkan mobil. Mesin menyala dengan baik dan indikator temperatur menunjukkan posisi normal kembali. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Saat itu waktu menunjukkan sudah pukul 10 lewat. Setelah berkendara selama kurang lebih setengah jam, jarum indikator temperatur kembali naik yang menandakan bahwa mesin kembali panas. Wah, ini mah nggak bisa lanjut jalan. Kalau sampai kita lanjut bisa-bisa mogok. Harus cari bengkel nih. Coba lihat-lihat deh ke kiri kanan, siapa tahu ada bengkel 24 jam, kata Boy kepada adiknya. Yoga pun setuju dengan pendapat kakaknya. Dia pun berkendara secara perlahan sambil memperhatikan tanda-tanda adanya bengkel yang buka. Ada bengkel tuh, seru Yoga ketika melihat di depan ada papan reklame sebelah kanan jalan. Dan akhirnya mobil mereka pun melipir ke bengkel yang dimaksud Yoga kala itu. Bengkel itu adalah sebuah bangunan berciri atau bertipe kolonial ya, kayak semacam rumah tua, bangunan tua rupanya. Saat itu mereka melihat 2 orang sedang berbenah. Mang, maaf, bengkelnya masih buka? Tanya Yoga kepada seseorang yang dari pakainya sepertinya adalah montir. Aduh, baru aja mau tutup. Kenapa mobilnya? Tanya montir itu. Ini Mang, kayaknya sih radiatornya masalah deh, jawab Yoga. Aduh, ini juga bukan bengkel radiator. Bisa aja dikerjain ke bengkel khusus radiator teman saya, jaraknya nggak jauh dari sini. Tapi itu juga nggak bisa sekarang, besok pagi palingan, terang si montir. Oh gitu ya Mang. Ada bengkel lain nggak yang deket-deket di sini Mang? Tambah Boy bertanya. Rata-rata sih udah pada tutup semua jam segini mah, jawab si montir. Kemudian montir itu menjelaskan bahwa kondisi mobil dengan gejala radiator bocor tidak dapat dipaksakan berjalan karena bisa memperparah kondisi kerusakan mesin. Bisa jebol kalau dipaksa jalan imbunya. Lalu montir itu pun menyarankan agar mereka bermalam saja di bengkel itu. Dan besok sekitaran jam 7 pagi-pagi ya, montir itu berjanji sudah berada di bengkel untuk mengerjakan masalah radiator. Nah kemudian montir dan pembantu itu menaiki motor. Loh, Mamangnya nggak tidur di sini? Tanya Yoga. Enggak, ini mah bengkel aja, rumah kita ada di sana, terang si montir sambil menunjuk ke arah jalan raya yang menuju ke arah Bandung. Entah di mana maksudnya. Udah silakan parkir aja di sini, tidur di mobil aja aman lah.
Bung kasih montir sebelum lalu dia pergi dengan motor. Wah, terpaksa tidur di mobil kita nih, Ra. Gak apa-apa ya, kata Boy kepada Dira kekasihnya untuk meminta pengertiannya. Boy merasa tak enak hati. Ya gimana lagi, balas Dira. Diputuskanlah Boy dan Dira tidur di mobil mereka pada kursi jok paling depan yang disetting menjadi posisi rebah. Boy di jok setir, Dira di persis di sebelahnya. Mobil mereka adalah jenis Jeep yang hanya ada jok depan dan tengah, sementara Yoga dan Awan mengalah. Mereka tidur di mobil lain yang terparkir di bengkel itu. Entah milik si montir atau mobil yang sedang di bengkel itu juga lah ya. Saat itu mobilnya kalau nggak salah adalah pick up atau mobil lost bug dalam bahasa umumnya. Baknya berangka yang ditutup kanvas, ada 2 bangku memanjang pada sisi kanan dan kirinya, mirip kursi jok angkot. Meski bengkel itu terletak persis di pinggir jalan raya, namun saat itu suasananya sepi sekali. Mungkin saat itu bukanlah waktu liburan akhir pekan, sehingga kendaraan yang lewat baik mobil maupun motor hanya 1-2 saja. Ditambah lagi saat itu sudah larut malam, setengah 12. Wan, ini malam apa ya? Tanya Yoga kepada Awan. Malam Jumat, jawab Awan. Oh, malam Jumat ya? Yoga bertanya untuk menegaskan. Awan pun terdiam, mereka berdua mencoba memejamkan mata. Meski sulit. Selain tempat tidur yang darurat yang seadanya, mereka juga disibukkan dengan menumpuki nyamuk-nyamuk yang berdatangan meski tidak seberapa. Malam pun semakin larut, suasana semakin hening. Kendaraan juga seolah tidak ada yang lewat lagi. Mereka berempat berhasil juga tertidur akhirnya, meskipun tidak pulas. Karena rasa letihlah yang membuat mereka akhirnya dapat memejamkan mata mereka. Di mobil, Boy meskipun tidur namun sesekali terbangun. Ia melihat sekeliling sepi sekali, lalu ia menoleh kepada Dira di sebelahnya. Saat itu ia merasa kasihan kepada kekasihnya karena petualangan ini. Ini pastinya adalah pertama kalinya Dira tidur di mobil. Batinnya saat itu ketika melihat kekasihnya. Kemudian Boy membenarkan letak jaketnya yang dijadikan selimut tubuh Dira. Ia pun bersiap untuk tidur lagi. Saat itu mobil mereka diparkir tepat di depan pohon mangga yang besar. Posisi rebah Boy terlentang sehingga wajahnya menghadap ke arah pohon mangga di depannya. Ia melirik jam tangannya. Pukul 2 dini hari, lalu kembali bersiap untuk memejamkan mata. Namun, di saat matanya belum benar-benar terpejam, ia melihat sesuatu pada dahan besar pohon mangga itu. Boy awalnya tak percaya atas apa yang dilihat. Ada sosok seperti perempuan sedang duduk di atas pohon itu. Sosok itu mengenakan gaun putih dengan renda pada ujung lengan dan bawahannya. Namun demikian, meskipun duduk di atas dahan, Boy tidak dapat melihat kedua kaki sosok itu. Dan wajah sosok itu Boy tidak dapat melihat jelas, hanya terlihat bagian dagunya dan sedikit bagian pipi. Sedangkan bagian besar wajahnya tertutupi rambut yang sangat panjang, berantakan dan aut-autan. Dari posisi kepala sosok itu seperti sedang menatap. Ya, menatap ke arah Boy. Boy hanya bisa diam terpaku. Dia berusaha mencerna otaknya akan apa sebenarnya yang ada di hadapannya itu. Kuntilanak. Itulah akhirnya yang bisa Boy simpulkan. Ia ingat akan film-film horor yang menceritakan jenis hantu yang saat itu ia lihat secara live, secara langsung. Saat akhirnya Boy dapat mencerna sosok apa yang ia lihat, tiba-tiba rasa takut mulai menderanya. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar. Niatnya ingin memanggil Dira yang tidur di sebelahnya saat itu, namun lidahnya seperti keluh. Akhirnya ia terpikir untuk berdoa. Ya, doa apa aja yang dia bisa dengan harapan dapat mengusir sosok kuntilanak di hadapannya itu. Ia lalu coba memalingkan wajahnya dan kembali memejamkan matanya. Mulutnya terus berkomat-kamit berdoa. Setelah sekian menit Boy memberanikan diri membuka matanya kembali. Menengadahkan wajahnya menatap kembali ke dahan pohon mangga itu. Sosok kuntilanak itu telah hilang dari dahan, namun hatinya masih gusar. Boy belum yakin jika kuntilanak itu benar-benar pergi begitu saja. Nafas Boy tersengal-sengal, bagaikan habis berlari, bibirnya pun mengucap, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil memejamkan mata mencoba meresapi zikir itu agar dapat mengendalikan rasa takut dan syoknya. Boy pun mulai merasa sedikit tenang, lalu ia membuka matanya kembali perlahan. Suasana masih hening. Hening sekali, namun sekarang mulai terasa mencekam. Tak ada suara kendaraan yang lewat.
ia hanya mendengar suara derek jangkrik. Namun tak lama kemudian, lamat-lamat ia mendengar suara tangisan perempuan yang pilu. Sesekali terdengar. Setelah itu berganti tawa kecil yang bernada ganjil. Terus kasih suara cewek ya. Iya, kiki. Suara itu terdengar jauh. Seperti jauh tapi dekat di telinga. Namun juga terdengar. Ya benar-benar jauh sekali. Tubuhnya kembali gemetar, rasa takutnya menyerang kembali. Namun demikian Boy melawan rasa takutnya itu dengan berdoa sebisanya, terus berdoa sambil diselingi dengan istighfar. Jadi ini sedikit disclaimer teman-teman ya, sedikit. Kuntilanak itu kalau suaranya jauh, sesungguhnya dia dekat. Tapi kalau suaranya dekat, sesungguhnya dia jauh. Itu yang gue tahu ya. Jadi sedikit ini aja. Berarti saat itu dia dekat karena terdengar jauh tapi kayak dekat di kuping. Oke lanjut. Yoga dan Awan sudah cukup pulas tidur di tempat yang ala kadarnya itu. Awalnya memang direpotkan oleh nyamuk-nyamuk, namun lama-kelamaan ya kebal juga. Lagi pula hawanya cukup sejuk, tidak geras sehingga mereka pun merasa nyaman. Namun tidur Awan saat itu terusik oleh salah satu bunyi. Awan menggeliat dari posisi tidur miringnya. Ia membuka matanya. Awalnya dilihatnya Yoga yang tidur dengan posisi miring, memunggungi dirinya di bangku seberang. Kemudian ia melihat ke bawah, ke posisi kakinya yang saat itu berada di dekat pintu bak mobil. Awan terkejut saat itu dengan satu penampakan samar-samar karena minimnya pencahayaan. Saat itu ia melihat anjing coklat besar menatapnya dengan mata garang yang berkilat. Entah itu anjing jenis apa, pastinya besar dikarenakan anjing itu dapat berdiri bertumpu pada kedua kaki belakangnya, sedangkan kedua kaki depannya seolah memegangi pinggiran pintu bak mobil. Dan di sisi sebelahnya, di sisi Yoga tidur juga ada anjing berwarna hitam pekat berdiri dengan posisi yang sama persis dengan anjing yang dihadapinya. Anjing yang satunya itu menatap ke arah Yoga. Kak Yoga bangun. Bangun Kak Yoga. Awan mencoba membangunkan Yoga dalam paniknya. Yang dibangunkan awalnya hanya merespon dengan dengusan. Dicoba lagi bangunkan. Kak Yoga bangun. Bangun. Kali ini Awan setengah berteriak. Apaan sih? Respon Yoga sambil merubah posisi tidurnya. Yang tadinya tubuhnya menghadap ke Awan. Itu lihat ke bawah. Ada anjing gede banget. Gumam Awan. Anjing. Kak Yoga. Sambil saat itu merubah posisi tidurnya menjadi duduk. Astagfirullah, respon Yoga saat melihat ada makhluk yang di hadapannya saat itu. Kini Yoga dan Awan masing-masing berhadapan dengan anjing. Awan dengan anjing coklat, Yoga dengan anjing yang berwarna hitam pekat. Tubuh kedua anjing itu sama tinggi besarnya, keduanya mengeluarkan suara geraman berat dan menyeringai menampakkan gigi-giginya yang tajam. Yoga dan Awan panik, mereka saling bertatapan dengan anjing di hadapannya masing-masing, seolah menunggu akan segala kemungkinan termasuk kedua anjing itu naik ke bak mobil lalu menerkam mereka. Namun tak dinyana, kedua anjing itu menurunkan kaki depannya dari pinggiran pintu bak mobil, kemudian berlalu dan hilang dalam kegelapan. Dan yang mengherankannya, kedua anjing itu tindak tanduknya berbarengan, seolah saat itu ada yang memberi komando. Singkat cerita, keesokan subuhnya sekitar pukul 4:30 mereka berempat sudah bangun kemudian keluar dari mobil. Keempatnya kemudian berjalan ke sekitar dengan maksud mencari masjid atau musola terdekat untuk menunaikan sholat subuh. Sekalian hendak membasuh wajah dengan air, sekedar untuk menyegarkan diri dan juga buang air kecil di kamar mandinya. Dan tidak jauh dari bengkel itu akhirnya mereka menemukan sebuah musola, namun anehnya tidak ada seorang pun yang sedang sholat di musola itu. Atau setidaknya masih melaksanakan doa sehabis sholat lah ya. Itu kayak bener-bener kosong. Padahal lampu di musola itu menyala dengan lampu bohlam berwarna kuning. Saat itu mereka merasakan aura yang tidak nyaman. Namun tidak berani berkomentar. Dan semuanya hanya bicara seperlunya. Namun tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola itu. Dan setelah selesai kemudian berjalan kembali ke bengkel. Barulah Boy membuka suara. Dia baru berani lah. Lu pada ngerasa ada yang aneh nggak sih di sini? Serempak ketiganya menjawab iya. Lalu ketika Boy menanyakan apakah semalam mengalami kejadian mistis, Yoga dan Awan kembali mengiyakan saat itu kecuali Dira, sang kekasih dari Boy. Wow, jadi ini goks banget ya. Lanjut kita masuk ke tahun 2009.
Jadi tol Cipularang itu mulai beroperasi dari tahun 2005. Sejak saat itu, kebanyakan orang berpergian dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya lebih sering melalui jalan tol ketimbang jalur sebelumnya yang melalui kota Purwakarta karena lebih jauh. Yoga sejak kemarin sore sudah berada di Bandung. Saat itu dia bermalam di rumah nenek. Hari ini ia bermaksud menjemput dan membawa neneknya ke Jakarta karena ada acara besar keluarga digelar di Jakarta yang perlu dihadiri oleh nenek. Sebenarnya nenek di usianya yang sudah sepuh merasa enggan berpergian dengan mobil. Katanya ia suka merasa mabuk kendaraan di jalan, sering merasa mual, kemudian muntah. Maklumlah, urang lembut. Demikian gurau nenek. Yoga jamin, Nini gak bakal enek. Kan mobilnya juga beda tuh, Nini zaman sekarang mah. Udah enakeun, kata Yoga sambil meyakinkan neneknya. Ah sama aja, kata neneknya. Emangnya nenek aja yang sudah payah. Pokoknya gini dah, kalau Nini enek, mual mau muntah, Nini bilang aja. Nanti Yoga berhenti dulu istirahat, gitu kata Yoga. Dia mencoba meyakinkan si nenek agar tenang dan akhirnya jam 8 pagi mereka pun berangkat menuju ke Jakarta. Saat itu Yoga yakin bahwa neneknya akan baik-baik saja dikarenakan melalui jalan tol Cipularang maka akan minim kelokan. Menurut Yoga nih ya, yang membuat seseorang merasa mabuk apabila berkendara mobil adalah jalan yang berliku sebagaimana jalur lama, jalur jalan biasa yang melalui kota Purwakarta. Sesampainya di tol Paster, situasi masih aman, sang nenek masih ceria, tidak ada keluhan. Tak lupa Yoga pun menyetel musik untuk menemani perjalanan sehingga suasana lebih terasa ceria. Namun, ketika mobil memasuki jalan tol Cipularang, suasananya mulai terasa tidak nyaman. Mulai di kilometer 97 nenek sering melihat ke bahu jalan, kemudian dia dengan nada cemas dia berkata ke Yoga, Gak, eta aya jelema teu aya heuluna. Gak, itu ada orang tidak ada kepalanya. Gak, kok itu ada pocong? Gak, banyak orang bajunya berdarah-darah berdiri di pinggir jalan. Saat itu Yoga mulai dibuat stres dengan kelakuan neneknya itu. Hingga klimaksnya adalah saat neneknya berseru. Gak, itu ada yang berdiri ngalangin. Hei, jangan ikut ke mobil saya, sana keluar, kata nenek gusar sambil saat itu menoleh ke kursi arah belakang. Ya Allah nih, Yoga jadi takut nih. Kita berhenti sebentar di rest area deh, kata Yoga kepada neneknya sambil membelokkan mobil perlahan ke arah kiri jalan ketika melihat papan bertunjukkan rest area 500 meter lagi. Yoga hati-hati kamu nyetirnya, jangan terlalu ke kiri, banyak batu nisan, awas ngelindas kuburan, seru nenek. Oh nenek udah mulai halu dia. Entah dia halu atau dia melihat ya. Ya memang sebelum jalan tol Cipularang beroperasi di tahun 2002 saat Boy Dira, Yoga dan Awan kejadian tadi dari Bandung menuju Jakarta yang tadi kita ceritakan sebelumnya mengalami kejadian mistis adalah di daerah sekitar Cikalong. Masih wilayah Bandung Barat berbatasan dengan Purwakarta. Nah, daerah itu jika ditilik dari segi radius saat jalan tol Cipularang sudah beroperasi, maka di dalamnya adalah termasuk dalam wilayah area kilometer 90 sampai dengan 100. Jadi ini cerita kebagi ya ceritanya sebenarnya teman-teman. Jadi poinnya ada cerita awal ya. Menurut gua kejadian goksnya tuh ada di awal dan setelah tol Cipularang jadi akhirnya Yoga bersama neneknya tuh neneknya banyak. Ini mungkin neneknya sebagai orang tua zaman dulu bisa melihat sesuatu yang astral, tidak kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang awam pada umumnya. Tapi cukup menarik cerita ini dan sekali lagi kami sampaikan tidak bosan-bosannya bahwa mari kita ambil hikmah yang baik dari cerita ini dan kita buang yang buruk-buruknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan cerita ini. Apabila yang suka bisa klik tombol like, yang gambar jempol, dan yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah seru masih bersama lelaki sejati.